Adapun Raja Iblis Liger, bahkan mencapai alam Zun puncak. Beberapa hari kemudian, pada hari ini, di atas Gunung Vulkan, sebuah pesawat luar angkasa besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini adalah kapal luar angkasa kuno. Kata banyak orang terkejut. Kapal luar angkasa kuno, harta karun terbang teratas, adalah harta karun tingkat Tianzun. Setelah diaktifkan, ia dapat memasuki ruang partikel khusus alam semesta, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan luar biasa. Qin Chen, Zhenyan Dizun, Yao Guang, kalian kembalilah ke markas bersamaku. Di kapal luar angkasa kuno, raungan pengrajin kuno Tianzun diteruskan darinya. Ayo pergi. Mata Qin Chen berkilat, dan dia langsung memasuki kapal luar angkasa kuno. Setelah beberapa saat, kapal luar angkasa kuno itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Segera kirim berita bahwa Master Tianzun, pengrajin kuno, telah meninggalkan Kem Tiangong di medan perang 10.000 ras dengan kapal luar angkasa kuno, dan bergegas kembali ke markas Tiangong bersama Qin Chen dan lainnya. Kata tetua Tianxing segera memberi perintah kepada Yang Mulia RC, matanya dingin. Di Bahtera Bintang kuno, setelah Qin Chen memasuki Bahtera Bintang, dia sudah dikejutkan oleh struktur Bahtera Bintang. Ada banyak batasan yang mengerikan di seluruh kapal bintang, dan setiap batasan sangat rumit. Bahkan dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, dan dia merasa sangat terkejut. Haha, saat aku pertama kali memasuki kapal luar angkasa kuno, itu sama sepertimu. Melihat ekspresi Qin Chen, pengrajin kuno Tianzun tertawa. Butuh 3 bulan penuh untuk kembali ke markas, dan kamu bisa mengamatinya dengan cermat. Suara pengrajin kuno Tianzun jatuh, dan dia kembali ke tempatnya, yang merupakan inti dari kapal luar angkasa kuno. Dan Qin Chen terus tinggal di sini untuk mengamati. Setelah beberapa saat, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Sebuah pesan telah muncul dalam harta komunikasinya, yaitu berita bahwa sesepuh Tianxing telah mengirim seseorang pergi, dikirim ke kamar dagang Linyuan di kota Tianyuan. Ini adalah pesan yang disampaikan kepadanya oleh Yu Mo Dizun. Dengan cara ini, selama kita menghadapi serangan dalam perjalanan pulang, maka itu harus dilewati oleh Master kuno Tianzun, dan itu juga dapat membuktikan bahwa Master kuno Tianzun sebenarnya itu adalah bidak catur dari klan iblis. Gumam Qin Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dia tampak gugup. Jika hanya Tianzun pengrajin kuno, Qin Chen tidak takut. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akan bertemu dengan orang kuat yang dikirim oleh leluhur iblis di jalan. Jika ada puncak Tianzun lain seperti iblis Tianzun, tidak ada ibunya yang akan maju. Dalam keadaan itu, Qin Chen benar-benar dalam masalah. Namun, berita tentang kubu Tiangong juga telah diteruskan kembali ke markas Tiangong. Jika Sengong Tianzun mendapat kabar, dia pasti akan melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan iblis menyergap diri mereka sendiri. Kapal luar angkasa kuno terbang dengan cepat melintasi langit berbintang, karena Kem Tiangong sendiri terletak di tepi medan perang 10.000 ras, jadi hanya beberapa hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan ruang lingkup medan perang 10.000 ras. Beberapa hari ke depan akan menjadi yang paling berbahaya. Di medan perang 10.000 ras, yang kuat seperti awan. Menurut aturan, yang tertinggi tidak dapat mengakses. Pengrajin kuno Tianzun berkata, mendesak perahu bintang kuno, dan benar-benar memasuki pusaran angkasa seperti api pemusnahan. Tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya berubah, megah dan fantastis. Jika Anda ingin memasuki kedalaman dunia rahasia sumber api, Anda harus melewati pusaran spasial ini. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui vortisitas spasial mana yang aman dan mana yang mengancam. Ini juga merupakan penghalang bagi markas kami. Pengrajin kuno Tianzun menjelaskan kepada Qin Chen. Dan setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, tubuh Qin Chen terguncang. Saat Qin Chen dan yang lainnya terbang melintasi pusaran spasial,
pemandangan di depan mereka langsung mengguncang Qin Chen. Mereka melihat bahwa di bagian terdalam dari kehampaan yang dipenuhi pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat planet-planet besar. Planet-planet ini tersebar di kedalaman kehampaan ini. Masing-masing planet ini sangat besar, hampir lebih besar dari yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Bintang-bintang 100 kali lebih besar, 1000 kali lebih besar. Ini adalah planet luar dari markas Tiangong saya. Kata penguasa cahaya tiba-tiba menjadi bersemangat. Qin Chen, saya sedang memperbaiki rantai di planet seperti itu saat itu, mempelajari seni alat pemurnian. Mata guru suci Yao Guang berseri-seri. Mengapa planet-planet ini begitu besar? Qin Chen berkata dengan kaget. Ada banyak bintang di alam semesta, tetapi Qin Chen juga telah melihat beberapa planet besar, tetapi planet itu tidak sebesar planet di depannya. Di planet-planet ini, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap planet di atas, ada sesuatu seperti kompor, menyerap kekuatan pemusnahan antara dunia dan bumi, dan menghembuskan nafas yang mengerikan. Haha, Qin Chen, planet-planet ini tidak terbentuk secara alami, tetapi merupakan kekuatan dari Tianzuoku. Selama ratusan juta tahun, planet-planet yang disempurnakan oleh inti bintang terus dikumpulkan. Setiap planet adalah tungku pemurnian. Juga merupakan harta terbang. Kata yang mulia mantra tertawa. Saat dia terbang mendekat, Qin Chen menatap bintang-bintang ini, dan akhirnya melihat bahwa bintang-bintang di depannya adalah tungku yang sangat besar, dan ada banyak pekerja yang bekerja di dalamnya, bekerja siang dan malam. Dengan perangkat pencampur, Qin Chen terdiam, memurnikan bintang-bintang menjadi tungku pemurnian satu persatu. Ini terutama benar bahwa hanya orang gila yang dapat berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Haha, benar, semua stafku gila. Pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tersenyum saat ini, matanya menyala. Baginya, kata orang gila bukanlah ironi atau fitnah, melainkan semacam kemuliaan dan semacam kebanggaan. Dia bergumam, alam semesta sedang dalam kesusahan, perang antara manusia dan iblis, jika bukan karena pekerjaanku selama bertahun-tahun untuk menyediakan senjata. Saya khawatir 10.000 ras telah dihancurkan. Ini adalah takdir dari Tiangong. Tuan Tianzun, pengrajin kuno, bintang mana yang akan kita tuju? Qin Chen bertanya. Di depan saya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan luas. Kami tidak akan pergi ke bintang manapun, tetapi ke alam rahasia markas besar. Jawab pengrajin kuno Tianzun tersenyum sedikit. Alam rahasia markas besar. Napas Holy Master Yao Guang tiba-tiba terpacu. Dia telah tumbuh sedemikian besar sehingga dia belum pernah ke ranah rahasia markas besar. Bintang-bintang di sini adalah bintang pemurnian dari pekerjaan saya sehari-hari. Dan tempat inti sebenarnya dari pekerjaan saya sehari-hari terletak di ranah rahasia markas besar. Mereka yang bisa memasukinya adalah talenta terbaik dalam Tiangong saya, atau yang terkuat di dunia. Guru suci Yao Guang berkata dengan penuh semangat. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat memasuki ranah rahasia markas. Kapal bintang terbang lewat, dan setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya berhenti di kehampaan tertentu di tengah bintang-bintang yang tak berujung. Selain kem kerja hari ini, saya bekerja setiap hari di beberapa kem lain di medan pertempuran 10.000 ras. Ini juga sedikit aneh. Saya khawatir akan ada banyak sumber daya yang hilang. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut aturan Tiangong, saya khawatir posisi Anda agak merepotkan. Kata pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tersenyum. Ketika Yang Mulia Mantra mendengarnya, hatinya tergerak. Pengrajin kuno Tianzun berkata demikian, mungkinkah hadiah kantor pusat untuk Qin Chen bukan hanya seorang penatua? Itu sangat mungkin, karena Qin Chen sendiri adalah murid Tianjiao, meskipun dia belum pernah ke markas Tianjiao untuk melaporkan diri. Nyatanya Tianjiao sudah lama mendengar perbuatannya. Ditambah kali ini, Qin Chen memberikan kontribusi seperti itu. Jika Qin Chen hanyalah orang biasa,
mudah untuk menyelesaikannya. Sangat mudah untuk memberikan posisi dan memberikan beberapa hadiah. Namun, Qin Chen sudah menjadi Dizun, dan itu memang akan menjadi sulit. Karena, tempat terlemah adalah sesepuh, meskipun Tianzuo sangat luas, tetapi status sesepuh yang kuat luar biasa, yang juga merupakan ujian bagi puncak Tianzuo. Qin Chen tidak peduli ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tersenyum sedikit. Tuan Tianzun pengrajin kuno, maaf telah mengganggu, tetapi murid itu tidak terlalu peduli dengan posisi Tianzu. Kata Qin Chen. Haha, menarik. Pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu tidak akan mengatakan itu. Setelah berbicara, pengrajin kuno Tianzun berbalik dan pergi sambil tersenyum. Hati Qin Chen bergerak. Apa yang ingin diungkapkan oleh pengrajin kuno Tianzun ini? Di hari-hari berikutnya, Qin Chen telah merasakan hambatan dari pola formasi di Bahtera Bintang kuno. Semakin dia rasakan, semakin dia terkejut. Dalam perjalanan ke formasi, bakat Qin Chen sudah luar biasa, tetapi setelah melihat pola formasi kuno ini, Qin Chen tahu betapa rumitnya interior kapal luar angkasa kuno ini. Karena, sejauh ini, bahkan dengan teknik menambal langit, Qin Chen bahkan belum sepenuhnya memahami salah satu pola formasi. Meskipun pola formasi ini tampak sederhana, dengan pemahaman mendalam Qin Chen yang terus-menerus, dia akan menemukan bahwa setiap batasan di sini tampak biasa, tetapi begitu jauh di dalam, setiap pola formasi tampaknya mengandung seluruh alam semesta, luas dan tanpa batas. Namun, Qin Chen tidak berani sepenuhnya tenggelam dalam sentimen tersebut. Jika setan akan menyergap di jalan, saat ini, itu akan menjadi satu-satunya kesempatan. Jika tidak, akan lebih sulit untuk mencapai kantor pusat Tiangong. Penatua Tianxing dan yang lainnya tidak dapat mengirimkan berita sama sekali. Kamar dagang Linyuan di kota Tianyuan juga telah dikendalikan oleh saya. Jika ada orang kuat yang datang kepadaku, kemungkinan besar itu adalah pesan dari perajin kuno Tianzun. Melihat kehampaan besar partikel kosmik di luar, Qin Chen berkata dalam hati. Dia sudah siap untuk diserang dan dibunuh sejak lama. 1 hari, 2 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Selama 2 bulan ini, Qin Chen terus waspada, tetapi dia tidak menghadapi bahaya apapun. Suatu hari 2 bulan kemudian, Bahtera Bintang kuno tiba-tiba berguncang dan muncul di alam semesta yang misterius. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, Holy Lord of Light, saya telah mencapai area terlarang di luar markas. Suara pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen dan yang lainnya. Di ruang tamu Xingsu, Qin Chen dan Yang Mulia Mantra melihat keluar melalui jendela Xingsu. Di depan Xingsu, ada udara naga api seperti naga yang mengaum, satu demi satu cahaya bintang dan naga api yang mengaum lebih dari ratusan juta kilometer, seperti naga api yang bermain-main satu sama lain, melintasi langit berbintang. Selain itu, dalam kehampaan, pusaran spasial yang besar muncul secara tidak teratur di mana-mana. Sisi kekosongan ini, seperti lautan luas dengan ribuan pusaran air. Mereka melihat pusaran air luar angkasa tersebar secara acak di mana-mana. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Udara naga api terbang keluar dari pusaran angkasa besar, dan kemudian menghilang di pusaran angkasa lain. Alam rahasia sumber api. Gumam Qin Chen menatap kekosongan api besar di depannya, dan perasaan itu agak seperti memasuki api teratai rahasia. Alam rahasia sumber api legendaris. Fikir Qin Chen melihat kehampaan di kejauhan. Qin Chen, disinilah markas besar Tianjiao berada. Selama Anda memasuki kedalaman misteri sumber api, Anda akan dapat melihat bintang luar Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Guru suci Yao Guang berkata dengan penuh semangat. Dia adalah murid dari Yang Mulia Mantra, dan secara alami tinggal di markas Tiangong ini. Kemudian, karena sebuah kesalahan, dia dihukum ke alam surga timur dan menjadi menteri divisi pekerjaan surgawi di rumah Hantian Guanghan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
dia merindukan untuk kembali ke markas Tiangong. Dan hari ini, dia akhirnya kembali sebagai yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat di dalam hatinya? Qin Chen, ranah rahasia sumber api adalah ranah rahasia di luar Tianzuo saya. Itu diisi dengan pemusnahan yang mengerikan. Nyala api ini lahir di area terlarang di area inti markas kerja harian saya. Ini melindungi pekerjaan harian saya. Orang luar bisa dengan mudah akan gagal memasukinya. Ini adalah salah satu rahasia paling berbahaya di alam semesta. Yao Guang Holy Lord dengan bangga berkata, itu benar, alam rahasia sumber api memang salah satu alam rahasia paling berbahaya di alam semesta. Yang mulia mantra juga tersenyum, itu sebanding dengan ukuran alam, dan tempat berbahaya ada di mana-mana. Bahkan jika Tianzun memasukinya dengan hati-hati, sulit untuk bertahan hidup. Ranah rahasia alam semesta juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan cakupan areanya juga berbeda. Markas besar Tiangong secara alami luar biasa. Untuk melindungi Tiangong, markas semua kekuatan besar akan didirikan di tempat paling berbahaya, karena tempat semacam itu juga paling aman, dan rahasia halaman belakang Tiangong adalah rahasia tertinggi dan paling berbahaya. Bahaya biasa dapat menyebabkan orang-orang terhormat biasa jatuh, dan di beberapa tempat yang sangat berbahaya, bahkan Tianzun harus menahan napas. Apalagi sulit untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan di sini. Jika Anda tidak mengetahui rute dan hukum pusaran spasial, dan hanya ingin terbang dan menyelidiki, Tianzun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun tanpa akhir. Apalagi siapa yang berani terbang seperti itu di tempat berbahaya. Begitu Tianzun luar masuk, itu akan segera terdeteksi oleh metode deteksi Tiangong di sini. Dikatakan bahwa rahasia sumber api yang paling umum adalah api pemusnahan, tetapi begitu seorang penguasa bumi terperangkap dalam api pemusnahan, jika itu adalah api pemusnahan kecil, saya khawatir itu akan melukai penguasa bumi, jika itu adalah api pemusnahan yang besar. Cukup untuk memusnahkan penguasa bumi. Kata yang mulia mantra menghela nafas, Qin Chen, di mana-mana di kejauhan di depan kita ada api pemusnahan. Ada lebih banyak naga api di belakang. Gumam Qin Chen. Yang mulia mantra menoleh ke belakang, sejauh itu, ada nyala api pemusnahan tanpa akhir yang mengalir melalui langit berbintang tanpa mengetahui lebarnya berapa kilometer. Jika api pemusnahan di depan adalah banjir naga, maka api yang mengerikan di belakang adalah sungai besar tanpa akhir. Api pemusnahan seperti itu, saya khawatir akan merepotkan Tianzun biasa untuk terlibat di dalamnya. Qin Chen menyipitkan mata. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat merasakan api yang mengerikan dari pemusnahan ini. Ini adalah kepercayaan dari markas besar Tianzun saya yang berdiri di sini. Umumnya, Tianzun tidak bisa melewatinya. Kata pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Qin Chen melirik pengrajin kuno Tianzun, dengan keraguan di matanya. Bukankah pengrajin kuno Tianzun ini seorang mata-mata? Lagi pula, mereka tidak pernah menemui bahaya di sepanjang jalan, dan sekarang mereka telah memasuki alam rahasia sumber api. Saya khawatir hampir tidak ada orang kuat yang berani masuk. Ini hampir merupakan perburuan kematian. Fikir Qin Chen. Ayo pergi, mari masuk ke kedalaman dunia rahasia sumber api terlebih dahulu. Pengrajin kuno Tianzun berkata, mendesak perahu bintang kuno, dan benar-benar memasuki pusaran angkasa seperti api pemusnahan. Tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya berubah, megah dan fantastis. Jika Anda ingin memasuki kedalaman dunia rahasia sumber api, Anda harus melewati pusaran spasial ini. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui vortisitas spasial mana yang aman dan mana yang mengancam. Ini juga merupakan penghalang bagi markas kami. Pengrajin kuno Tianzun menjelaskan kepada Qin Chen. Dan setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, tubuh Qin Chen terguncang. Saat Qin Chen dan yang lainnya terbang melintasi pusaran spasial, pemandangan di depan mereka langsung mengguncang Qin Chen.
Mereka melihat bahwa di bagian terdalam dari kehampaan yang dipenuhi pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat. Di sini, pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Di mana? Qin Chen mengangkat kepalanya. Di sini, ada ruang kosong, dan tidak ada alam rahasia yang terlihat. Tunggu, pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Tiba-tiba kehampaan yang tenang di sekitar mereka mulai berputar. Qin Chen dan kulit Tuan Yao Guang sedikit berubah, tetapi ruang bengkok di sekitar mereka langsung menelan mereka berdua seperti pusaran. Di depannya, pusaran warna-warni muncul. Saluran luar angkasa. Kata ini langsung muncul di benak Qin Chen, dan saat berikutnya, pusaran warna-warni ini langsung menelan kapal luar angkasa kuno tempat Qin Chen berada. Saat berikutnya, Qin Chen dan yang lainnya sudah muncul di langit berbintang yang aneh. Qin Chen segera merasakan aura menakutkan yang tak ada habisnya ditekan padanya. Di sini, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya dapat ditekan tanpa batas, seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil orang lain. Dan di depannya, sinar cahaya berwarna-warni melonjak. Sinar cahaya berwarna-warni ini berdenyut seperti nyala api, dipenuhi dengan kekuatan magis, dan orang-orang tertarik untuk menatapnya tanpa sadar. Qin Chen adalah orang yang berkemauan keras, segera dia terbangun ketika menemukan ini. Cepat untuk sadar, kata pengrajin tua Tianzun sambil tersenyum. Qin Chen menoleh tiba-tiba, hanya untuk menyadari bahwa pengrajin kuno Tianzun telah menyingkirkan perahu bintang kuno. Qin Chen dan yang lainnya berdiri di langit berbintang yang luas, dan Yang Mulia Mantra serta Guru Suci juga ada di dekatnya. Di antara mereka, Guru Suci Yao Guang benar-benar tenggelam dalam cahaya warna-warni, dan bahkan beberapa tidak dapat melepaskan diri darinya, dan tampaknya benar-benar terbawa oleh cahaya warna-warni. Yao Guang, kata Yang Mulia Mantra tiba-tiba berteriak. Guru Suci Yao Guang segera bangun. Tuan, kata dia menghela napas dan berkata dengan penuh semangat, apakah ini harta kekacauan dalam legenda Tiangong saya Tiang Api Langit? Harta karun kekacauan, gumam Qin Chen menatapnya, dan langsung merasakan kekuatan kacau yang sangat menakutkan darinya. Ya, ini Tiang Api Langit. Yang Mulia Mantra menghela nafas, harta karun ini dikabarkan dibuat oleh pengrajin kuno sebagai leluhur yang mengumpulkan api kacau berwarna-warni di alam semesta. Ini adalah harta tertinggi para pengrajin sebagai penyuling nenek moyang. Tetapi setelah pengrajin menghancurkannya, tiang pilar api yang mencapai langit ini jatuh ke tangan Tianzun pekerja ilahi pekerjaan surgawi saya, dan menjadi harta karun yang menjaga pekerjaan surgawi saya. Yang Mulia Mantra berkata dengan bangga. Dan tepat saat Yang Mulia Mantra berbicara, nafas panjang datang seketika.